Aku baru sadar ada Bu Sri sedang berjongkok, lagi pipis. Mataku langsung menatap hutan rimbun Bu Sri. Refleksku membeku sepersekian detik. Cukup lama untuk menyadari kesalahan. Cukup singkat untuk menimbulkan rasa kaget yang menghantam dada. Bu Sri itu menoleh cepat. Sama terkejutnya denganku. Ekspresi wajahnya berubah dalam satu tarikan napas. Dari biasa menjadi terperanjat. Aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani kuliah kerja nyata atau studi luar di sebuah desa yang letaknya tak terlalu jauh dari kota. Jika ditempuh dengan motor, mungkin hanya sekitar 30 menitan, tapi suasananya seperti dunia yang berbeda. Di kota, suara klakson dan deru mesin menjadi musik sehari-hari. Di desa itu, yang terdengar justru kokok ayam, gesekan daun kelapa, tertiup angin, dan suara anak-anak berlarian tanpa alas kaki di jalan tanah. Aku berangkat bersama satu orang temanku. Kami mendapat penempatan di dusun yang sama dan dipersilakan tinggal di rumah salah satu warga. Rumahnya sederhana, berdinding bata yang sebagian belum diplester halus, dengan teras kecil yang selalu bersih setiap pagi. Lantainya masih semen kasar yang terasa dingin saat diinjak tanpa sandal. Kamar yang kami tempati berada di dalam rumah itu. Bukan bangunan terpisah seperti kos-kosan di kota. Letaknya di samping ruang tengah, dipisahkan oleh pintu kayu yang kadang sulit ditutup rapat. Di dalamnya hanya ada satu ranjang kayu dengan kasur tipis, lemari kayu, 2 pintu, dan sebuah meja kecil yang kami gunakan bergantian untuk menulis laporan atau sekadar menaruh laptop. Kamar mandi pun menjadi ruang bersama. Letaknya di belakang rumah, berdampingan dengan dapur. Untuk ke sana, kami harus melewati ruang keluarga yang sekaligus menjadi tempat bermain anak tuan rumah. Tidak ada sekat khusus antara penghuni dan pemilik rumah. Semuanya terasa menyatu. Jika salah satu dari kami hendak mandi, biasanya kami akan bertanya lebih dulu, memastikan tidak ada yang sedang menggunakan. Awal-awal tinggal di sana, aku merasa canggung. Setiap langkah terasa seperti menumpang hidup di rumah orang lain. Bangun pagi harus menyesuaikan ritme rumah. Jika Ibu Lina, pemilik rumah, sudah memasak sejak subuh, aroma bawang goreng dan bau masakan akan masuk ke kamar kami sebelum mata benar-benar terbuka. Kadang aku terbangun oleh suara panci beradu atau si kecil yang menangis minta susu. Namun, seiring hari berjalan, kecanggungan itu perlahan berubah menjadi kebiasaan. Kami mulai terbiasa makan bersama di lantai beralaskan tikar. Bu Lina dan Pak Karto sering bertanya tentang kegiatan studi luar kami, program kerja, penyuluhan, dan rencana pengabdian di balai desa. Mereka memperlakukan kami bukan sekadar penyewa kamar, melainkan tamu yang harus dijaga. Meski begitu, ada hal-hal kecil yang membuatku tetap sadar bahwa ini bukan rumahku. Aku harus menjaga sikap, menahan suara saat tertawa terlalu keras, dan memastikan pintu kamar selalu tertutup rapat ketika berganti pakaian. Hidup dalam satu atap dengan keluarga orang lain membuat batas-batas pribadi terasa tipis. Di malam hari, suasana desa begitu sunyi. Lampu di luar rumah tidak terlalu terang, hanya cukup menerangi halaman kecil dengan pohon mangga di sudutnya. Aku sering duduk di teras, menatap langit yang lebih penuh bintang dibandingkan di kota. Ada perasaan tenang, tapi juga sedikit asing. Hampir sebulan sudah aku tinggal di rumah itu. Rutinitasku mulai teratur. Pagi berangkat ke balai desa atau sekolah dasar untuk menjalankan program KKN. Siang kembali untuk makan dan istirahat sebentar. Lalu, sore kadang ikut warga ronda atau sekadar mengobrol di teras. Pak Karto, si pemilik rumah, adalah pria yang pendiam. Tubuhnya tidak terlalu besar, kulitnya gelap karena sering bekerja di luar. Ia jarang banyak bicara padaku, tapi selalu menyapaku dengan anggukan kepala setiap kali kami berpapasan di ruang tengah. Kadang malam-malam ia duduk di kursi bambu sambil menonton televisi kecil yang suaranya nyaris tak pernah keras. Suatu sore, suasana rumah terasa berbeda. Biasanya menjelang maghrib, terdengar suara anak kecil mereka berceloteh.
bercampur suara televisi dan panci dari dapur. Tapi hari itu yang terdengar hanya suara batuk panjang yang berat dari dalam kamar Pak Karto. Aku yang sedang menyusun laporan di kamar sempat menghentikan ketikan. Batuknya terdengar berulang, seperti tertahan dan menyakitkan. Bu Lina mondar-mandir membawa baskom kecil dan handuk. Wajahnya terlihat cemas. Tidak seperti biasanya yang selalu ramah dan tenang. Malamnya, aku dan temanku mendengar mereka berbicara pelan di ruang tengah. Nada suaranya serius. Kata rumah sakit terdengar jelas. Ternyata kondisi sang suami memburuk. Demamnya tinggi dan napasnya terasa sesak. Warga sekitar membantu mencarikan kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit di kota. Sekitar pukul 9 malam, mobil bak terbuka berhenti di depan rumah. Beberapa tetangga membantu mengangkatnya perlahan. Anak kecil mereka menangis keras. Mungkin karena takut melihat ayahnya terbaring lemah. Bu Lina mencoba menenangkan sambil tetap terlihat tegar. Aku berdiri di teras bersama temanku, merasa canggung tapi juga prihatin. Kami menawarkan bantuan sebisanya, membawakan tas, memastikan pintu rumah terkunci setelah mereka pergi. Rumah yang biasanya terasa sempit, seketika penuh suara mendadak setelahnya. Menjadi sunyi setelah kendaraan itu menghilang di tikungan jalan desa. Keesokan paginya, Bu Lina kembali sebentar untuk mengambil beberapa pakaian dan perlengkapan tambahan. Sebelum kembali lagi ke rumah sakit, wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti kurang tidur. Ia bercerita bahwa suaminya harus dirawat dan mungkin menginap beberapa hari sampai kondisinya stabil. Masalahnya, mereka memiliki anak yang masih kecil. Anak itu tidak boleh ikut menginap di rumah sakit karena aturan dan juga kondisinya yang udah rewel. Setelah berdiskusi dengan keluarganya lewat telepon, diputuskan bahwa ibu dari Bu Lina, nenek dari anak itu, akan datang untuk menjaga di rumah. Menjelang sore, kabar datang bahwa ibu dari Bu Lina akan tiba keesokan harinya. Aku mengangguk saja saat diberitahu. Dalam pikiranku, mungkin suasana rumah akan sedikit lebih ramai lagi dengan kehadiran orang tua tersebut. Aku tidak tahu bahwa kehadiran seseorang yang awalnya hanya dimaksudkan untuk membantu menjaga cucu, perlahan akan mengubah dinamika rumah kecil itu. Saat itu, yang kurasakan hanya simpati dan sedikit rasa tidak enak karena seolah menjadi saksi dari kesulitan keluarga yang telah memberiku tempat tinggal selama studi luar. Keesokan harinya, menjelang siang, sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang perempuan turun perlahan sambil membawa tas kain besar dan satu kantong plastik berisi buah-buahan. Sebutlah namanya Bu Sri. Wajahnya lumayan cantik terawat, kulitnya putih mulus, masih terlihat kencang, rambutnya panjang, bodinya gemoy. Cara berpakaiannya modis, terlihat awet muda. Untuk usianya sekitar 45 tahunan. Ia datang dengan langkah yang tidak tergesa, tapi penuh tujuan, seperti seseorang yang sudah terbiasa menjadi penopang. Ketika keadaan genting datang, begitu masuk ke rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah memeluk cucunya erat-erat. Anak kecil itu langsung berhenti merengek, seakan menemukan rasa aman yang hilang sejak ayahnya dibawa ke rumah sakit. Aku berdiri di dekat pintu kamar, memperhatikan dengan canggung. Temanku kebetulan hari itu pamit pulang ke kota karena ada urusan keluarga. Jadi sejak siang itu rumah terasa semakin berbeda. Lebih sepi, tapi sekaligus lebih penuh dengan kehadiran orang baru. Ibu itu memperkenalkan diri dengan ramah. Suaranya lembut, namun tegas. Cara bicaranya tenang, seperti orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Ia tidak banyak bertanya, hanya menanyakan namaku, asal kampusku, dan program kuliah kerja nyata apa yang sedang kami jalankan. Sejak ia datang, ritme rumah sedikit berubah. Dapur kembali aktif sejak pagi. Ia memasak dengan cekatan. Suara ulekan sambal, aroma tumis bawang, dan kepulan asap tipis dari wajan memenuhi ruang tengah. Rumah yang sempat terasa kosong, kini kembali hidup. Meski dengan suasana yang berbeda.
Aku mulai sering berpapasan dengannya di ruang tengah atau dapur. Ia selalu tersenyum tipis, menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Kadang, ia menyisakan lauk lebih untukku, menyuruhku menambah nasi. Karena, katanya, anak muda butuh tenaga. Malam pertama, setelah temanku pulang, terasa lebih sunyi. Aku menyadari bahwa sekarang aku benar-benar sendirian sebagai tamu di rumah itu. Suara televisi terdengar pelan dari ruang tengah, di mana sang nenek duduk sambil mengelus rambut cucunya hingga tertidur. Entah kenapa, sejak kedatangannya, suasana rumah tidak lagi sama. Bukan hanya karena ada orang baru, tetapi karena kehadirannya membawa energi yang berbeda. Campuran antara ketenangan, kedewasaan, dan sesuatu yang belum bisa kuartikan saat itu. Pagi itu, tubuhku benar-benar terasa tidak enak. Kepalaku berat seperti diikat kain basah, dan sendi-sendi terasa lemas. Udara desa yang biasanya segar justru terasa pengap di dadaku. Aku sempat duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri sebelum berdiri. Tenggorokanku kering, dan keringat tipis menempel di pelipis. Meski kipas kecil di sudut kamar berputar pelan, sekitar pukul 10 pagi, suasana rumah begitu hening. Tidak ada suara sendok beradu atau televisi menyala. Anak kecil itu tidur siang, dan dari luar hanya terdengar desir angin yang menggesek daun pisang di halaman belakang. Keheningan itu membuat setiap langkah terasa lebih jelas terdengar. Rasa ingin ke kamar mandi semakin tak tertahankan. Aku membuka pintu kamarku pelan-pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Lorong pendek menuju dapur dan kamar mandi tampak kosong. Pintu kamar mandi terlihat sedikit terbuka. Seperti biasa, jika tidak ada yang memakai, tidak ada suara air, tidak ada percakapan, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Karena merasa yakin kosong, aku melangkah masuk tanpa mengetuk. Lalu aku masuk ke kamar mandi. Detik itu seperti terhenti. Aku baru sadar ada Bu Sri sedang berjongkok, lagi pipis. Mataku langsung menatap hutan rimbun Bu Sri. Refleksku membeku sepersekian detik. Cukup lama untuk menyadari kesalahan. Cukup singkat untuk menimbulkan rasa kaget yang menghantam dada. Bu Sri itu menoleh cepat. Sama terkejutnya denganku. Ekspresi wajahnya berubah dalam satu tarikan napas. Dari biasa menjadi terperanjat. Jantungku langsung berdetak keras, seolah ingin keluar dari dada. Darah terasa naik ke wajah. Aku spontan mundur, hampir tersandung ambang pintu. Maaf, Bu, suaraku terdengar serak dan gugup. Bahkan, aku tidak yakin apakah ia mendengarnya dengan jelas. Karena suaraku seperti tercekat sambil kulihat hutan dan gua Bu Sri yang masih basah. Aku melihat Bu Sri tidak segera merapatkan pahanya yang mulus itu. Malah dia tetap membiarkannya terbuka lebar. Merasa tidak enak, aku mundur ke ruang sempit belakang rumah. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Tidak tahu harus pergi atau menunggu. Waktu terasa lambat. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang memburu. Perasaan campur aduk menyerbu. Malu, kaget, tapi timbul pertanyaan dalam diriku. Kenapa Bu Sri tidak segera merapatkan pahanya? Entah disengaja atau tidak. Aku telah melihat hutan rimbun milik Bu Sri. Akhirnya aku berbalik dan kembali ke kamar dengan langkah cepat. Begitu pintu kamar tertutup, aku bersandar di belakangnya. Tanganku masih sedikit gemetar. Rasa meriang di tubuh seakan bertambah. Atau mungkin itu hanya efek dari jantung yang belum tenang. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, mencoba mengatur napas. Kepalaku dipenuhi bayangan kejadian barusan. Bukan pada detailnya, tetapi pada momen tatapan kaget itu. Tatapan dua orang yang sama-sama tidak siap. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah pelan mendekat. Aku menahan napas dari luar dengan nada yang berusaha terdengar biasa. Ia berkata bahwa kamar mandi sudah kosong. Nada suaranya datar, tenang, tidak ada nada marah, tidak ada sindiran. Tidak ada kecanggungan yang kentara. Justru itulah yang membuatku semakin tidak tenang. Seolah-olah ia memilih untuk mengabaikan kejadian itu. Aku menunggu beberapa saat sebelum keluar lagi. Kali ini, sebelum masuk ke kamar mandi, aku mengetuk pintu pelan dan berdehem, memastikan benar-benar tidak ada siapa-siapa. Saat akhirnya berada sendirian di dalam, aku mengunci pintu dengan hati-hati. Bunyi kait besi itu
terdengar tegas, seakan menjadi pengingat. Air dari keran terasa sangat dingin ketika menyentuh kulitku. Aku membasuh wajah lebih lama dari biasanya, mencoba menurunkan panas di pipi dan menenangkan pikiran. Pantulan wajahku di ember air terlihat pucat dan sedikit panik. Tubuhku masih terasa meriang, sendi pegal, dan kepalaku seperti ditekan pelan dari dalam. Tapi yang jauh lebih melelahkan justru pikiranku sendiri. Bayangan momen singkat itu terus terulang. Tatapan kaget, gerakan refleks, dan hutan rimbun Busri yang membuat otongku berdiri. Kamar mandi itu terasa lebih sempit dari biasanya. Dinding yang dulu terasa biasa saja, kini seperti menyimpan gema kejadian. Aku merasa ceroboh. Seharusnya aku mengetuk. Seharusnya aku memastikan hal sederhana yang luput kulakukan. Aku keluar dari kamar mandi, berusaha berjalan seperti biasa. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi ketika hendak masuk kamar, aku terkejut melihatnya berdiri di dekat pintu. Ia tidak terlalu dekat, hanya berdiri dengan tangan terlipat di depan perutnya. Wajahnya terlihat tenang, bahkan tak terlihat khawatir. "Kamu kelihatan kurang enak badan ya?" katanya pelan. "Memperhatikanku lebih lama dari biasanya, wajahmu pucat sekali." Aku mencoba tersenyum tipis, meski rasanya kaku. "Iya, Busri. Mungkin masuk angin." Suaraku terdengar lemah, entah karena demam atau karena kegugupan yang belum hilang. Ia mengangguk pelan. "Dari tadi ibu lihat kamu lesu." Ada jeda beberapa detik, sunyi yang terasa panjang. "Mau ibu buatkan minum hangat? Atau dipijat sedikit biar badannya enakan?" Refleksku ingin menolak, bukan karena tidak butuh, tapi karena situasinya terasa sensitif. Aku masih menyimpan rasa canggung itu. "Tidak usah Bu, nanti juga sembuh sendiri," jawabku cepat. Namun ia tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, ibu biasa memijat kok." Nada suaranya tulus, tidak terdengar aneh, tidak terdengar berlebihan. Justru itu yang membuatku sulit menolak lagi. Akhirnya aku mengangguk kecil. "Ya sudah Bu, terima kasih." Kami berdua masuk ke kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, membelakanginya. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil. Kipas kecil berputar pelan, menimbulkan suara berderit yang ritmis. Di luar terdengar ayam berkokok dan suara daun tersapu angin. Aku disuruh membuka baju dan celana. Untuk diganti, memakai sarung agar gerakan memijat lebih leluasa. Aku diarahkan untuk tengkurap. Aku mengikutinya, tak menolak. Tangannya mulai menekan pelan bahuku, hangat. Tekanannya tidak keras, tidak juga terlalu lembut. Gerakannya perlahan dan teratur. Otot-otot yang tegang karena demam dan kurang tidur terasa sedikit mengendur. Busri mengangkat dasternya sedikit untuk memudahkan gerakan memijatnya, sehingga pahanya yang mulus kelihatan ketika aku menoleh ke samping. Selang beberapa menit, dengan posisi duduk, kakinya menaiki pahaku yang lagi tengkurap. Pangkal pahanya menyentuh kulit pahaku. Aku merasa di pahaku ada sentuhan benda halus namun kenyal. Secara spontan membuat otongku sakit karena menegang di saat aku sedang tengkurap. Lalu Busri menyuruhku berbalik badan terlentang. Dari situlah aku melihat semuanya. Lipatan dadanya yang begitu besar. Lalu Busri menaikkan kedua pahanya ke atas pangkal pahaku. Otongku yang sudah menegang tak bisa kemana-mana lagi. Dia hanya seperti jari telunjuk yang mengikuti gerakan Busri. Dia melepas semua hasratnya. Kulihat wajah liar seorang wanita. Aku sudah lama tak merasakan. "Maaf ya Nat," bisiknya pelan padaku. Aku pun begitu, merespon setiap gerakannya. Ibarat kucing dikasih ikan, langsung disambar tanpa peduli ada tulang atau tidak. Sesekali dia menurunkan tubuh atasnya untuk menyentuhkannya pada bibirku. Tak ada desahan, tak ada rintihan. Rambut kami berdua acak-acakan. Kurasakan tenaganya masih kuat dan gayanya tidak kalah dengan anak muda seperti di film-film itu. Sesekali tangannya meraih tanganku. Dia mengarahkan tanganku untuk menyentuh bagian tubuhnya. Waktu itu serasa Busri yang mengendalikan semuanya. Saat dia akan puncak, wajahnya mendongak ke atas,
Mulutnya menganga, gerakannya tambah kencang. Dia tak memperdulikan aku yang ditindihnya. Setelah mencapai puncak, dia tersenyum padaku. "Makasih ya nak, sekarang giliranmu," ucapnya lemas. Aku menikmatinya. Aku sadar kami hanya berdua. Pintu kamar tertutup. Rumah sedang sunyi. Anak kecil itu masih tidur. Tidak ada suara orang lain. "Apa tadi? Terlalu sakit ya?" tanyanya pelan dan lemah. "Tidak bu," jawabku cepat. Suaraku terdengar tegang di telingaku sendiri. Aku menyadari jantungku berdetak lebih cepat. Karena baru saja aku juga selesai mencapainya. Tangannya melemah dan tetap di atas dadaku. Setelah semuanya selesai, Busri memasang miliknya kembali, lalu keluar dengan senyuman puas. Aku menghembuskan napas panjang yang sejak tadi kutahan. Rasanya seperti baru saja melewati sesuatu yang rapuh. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena suasananya begitu mudah berubah jika sedikit saja melenceng. Aku duduk kembali di ranjang, memasang sarung yang sudah tak karuan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan. Aku membuka pintu, ia berdiri dengan secangkir teh jahe hangat. Uapnya mengepul, membawa aroma jahe yang menenangkan. "Minum dulu, biar hangat badannya," katanya singkat. Aku menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih bu." Saat pintu kembali tertutup, aku menatap permukaan teh yang bergetar halus. Lalu aku meminumnya. Kurasakan badanku segar kembali. Setelah dipijat plus oleh Busri, aku tersenyum sendiri, mengingat kejadian yang baru kualami. Aku tak pernah menduga akan ada kejadian seperti ini. Namun di dalam hati, ada kesadaran baru yang tumbuh. Tinggal di satu rumah dengan orang lain bukan hanya tentang berbagi ruang dan waktu. Ada batas tak terlihat yang harus dijaga. Batas sikap, batas kedekatan, batas persepsi. Satu kesalahan kecil saja bisa menggeser semuanya. Hari itu menjadi pengingat yang sunyi tapi kuat. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku memastikan pintu tidak pernah tertutup rapat. Jika tidak perlu, aku menghindari situasi berdua terlalu lama. Aku berbicara seperlunya, menjaga nada dan jarak. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah. Bukan juga aku tidak mau lagi, tapi menjaga agar tidak ketahuan. Menjaga diri bukan hanya soal menghindari kesalahan, melainkan juga menghindari kemungkinan yang akan berakibat fatal. Dan dalam rumah kecil, dengan dinding tipis itu, kemungkinan sekecil apapun bisa terasa sangat nyata. Setelah kejadian siang itu, tubuhku memang terasa lebih hangat setelah minum teh jahe. Tapi pikiranku justru semakin keruh. Terbayang kenikmatan bersama Busri. Karena kesalahan kecil tanpa sengaja, aku mencoba mengerjakan laporan KKN, membuka laptop, membaca ulang catatan observasi. Namun setiap beberapa menit, konsentrasiku buyar. Pikiranku kembali pada siang tadi, pada kedekatan yang seharusnya biasa saja, tapi terasa tidak sesederhana itu. Malam turun pelan-pelan di desa itu. Suara jangkrik mulai mendominasi. Lampu ruang tengah menyala redup. Anak kecil itu rewel sebentar, sebelum akhirnya tertidur di pangkuannya. Dari kamarku, aku bisa mendengar suaranya mendendangkan lagu pelan. Suara yang lembut dan stabil, seperti seseorang yang sudah terbiasa. Menenangkan, aku berbaring menghadap langit-langit kamar. Pintu kamarku sengaja kubiarkan setengah terbuka agar udara lebih lancar masuk. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah. Aku hampir terlelap ketika terdengar langkah pelan mendekat. Aku membuka mata. Sosoknya berdiri di ambang pintu kamar, tidak masuk. Hanya berdiri dalam cahaya lampu ruang tengah yang temaram. Ia sudah menidurkan cucunya. Rumah kembali sunyi. "Apa belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum bu," jawabku, duduk perlahan. Ada jeda yang terasa panjang. Tidak ada yang salah dari posisinya berdiri di sana. Tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Tapi suasana terasa berbeda. Lebih rapuh, lebih mudah tergelincir. Aku menyadari betapa tipisnya jarak antara kami. Bukan secara fisik, tetapi secara situasi. "Kamu masih kelihatan lelah," katanya lagi. Aku mengangguk pelan. Sedikit. Ia melangkah satu langkah ke dalam kamar, tidak terlalu jauh. Cukup untuk membuatku sadar bahwa kami sekarang benar-benar hanya berdua, tanpa sekat.
suara lain. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu apakah karena demam yang belum sepenuhnya hilang, atau karena kesadaran bahwa suasana ini bisa berubah arah. Ada keheningan yang menggantung. Dalam diam itu, aku berperang dengan pikiranku sendiri. Aku tahu, aku harus menjaga jarak. Aku tahu ini rumah orang. Aku tahu, ada batas yang tidak boleh dilewati. Bukan hanya karena norma, tapi karena rasa hormat. Namun, manusia tidak selalu rasional. Saat berada dalam ruang sunyi dan emosi yang tidak stabil, aku takut mengganggu, katanya pelan. Tidak Bu, jawabku cepat. Mungkin terlalu cepat. Kata-kata sederhana itu justru membuka ruang yang seharusnya tetap tertutup. Aku bisa merasakan pergulatan dalam diriku sendiri, antara keinginan untuk tetap bersikap benar dan dorongan emosional yang sulit kujelaskan. Bukan sekadar ketertarikan, tapi campuran rasa diperhatikan, kesepian, dan kedekatan yang tumbuh karena situasi. Aku bangkit berdiri. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. Dia mendekatiku lagi, terbersit dalam pikiran, membayangkan tubuh Busri, membuat otongku bangun lagi. Melihat ada gerakan dalam celanaku, Busri tanggap sinyal itu. Dia mendekatiku dan meraba celanaku. Terjadi lagi hal terlarang itu. Aku pun tak bisa menolaknya. Karena aku juga pengen. Waktu terasa berjalan lambat. Suara jangkrik terdengar lebih jelas. Angin malam masuk melalui jendela, menggerakkan tirai tipis. Di titik itu, aku sadar, keputusan kecil bisa mengubah segalanya. Apa yang terjadi setelahnya bukanlah sesuatu yang bisa kubanggakan. Bukan sesuatu yang bisa kuceritakan dengan ringan. Itu adalah momen ketika logika dan moralitas kalah oleh suasana dan kelemahan. Malam itu, rumah kecil itu tetap sunyi seperti biasa. Tidak ada suara ribut, tidak ada saksi. Hanya dua orang yang memilih untuk saling bersentuhan, sebagaimana yang telah sama-sama diinginkan. Setelah semuanya berlalu, dan ia kembali ke ruang tengah, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Dadaku terasa penuh. Bukan karena kebahagiaan, bukan pula sepenuhnya karena penyesalan, tapi karena kelelahan yang nikmat. Aku menatap pintu kamar yang masih setengah terbuka. Dan untuk pertama kalinya, sejak datang ke desa itu, aku merasa bukan lagi sekadar mahasiswa yang menjalani KKN, melainkan seseorang yang baru saja melangkah, melewati batas yang seharusnya tidak disentuh. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang rumit, bukan karena cinta, tapi karena keinginan yang diberi kesempatan. Seminggu itu terasa tak ada yang terlewati, melakukan hal yang disebut kedewasaan. Seperti waktu berjalan lebih cepat, tapi juga lebih nikmat. Siang hari, aku tetap menjalani rutinitas KKN seperti biasa. Mengajar anak-anak di balai desa, membantu administrasi sederhana, dan sesekali ikut rapat kecil bersama perangkat desa. Wajahku tampak sama seperti sebelumnya. Tersenyum, bercanda, seolah tidak ada apa-apa yang berubah. Tapi setiap kali malam menjelang, ada sesuatu yang kutunggu. Dinding kayu yang dulu terasa biasa saja, kini seolah menyimpan rahasia. Setiap langkah kaki di lorong terdengar lebih jelas. Setiap pintu yang tertutup terasa seperti pernyataan diam yang berat. Aku dan ibu itu jarang berbicara panjang di siang hari. Yang ada hanya senyuman. Jika berpapasan, ia tetap bersikap seperti biasa, mengurus cucunya, memasak, menyapu halaman. Bahkan terkadang ia memanggilku untuk makan dengan nada yang terdengar wajar, seolah hubungan kami tidak pernah melewati batas. Justru sikapnya yang biasa itu membuat dadaku sesak. Di malam hari, setelah cucunya tertidur, suasana rumah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyentuh genting. Aku sering duduk di ranjang dengan lampu kamar redup, berpikir tentang apa yang sedang kulakukan. Aku sadar sepenuhnya bahwa apa yang terjadi di antara kami bukanlah sesuatu yang benar. Ada rasa bersalah yang datang seperti gelombang, kadang kecil, kadang menghantam keras. Namun, bersamaan dengan itu, ada juga perasaan lain yang sulit kuingkari. Rasa diperhatikan, rasa diinginkan, rasa kedekatan yang selama ini mungkin tidak pernah kurasakan. Setiap malam, ketika langkah kakinya mendekat ke arah kamarku, jantungku selalu berdetak lebih cepat. Bukan hanya karena gairah
atau ketertarikan, tetapi karena ketegangan, takut ketahuan, takut pintu berderit terlalu keras, takut cucunya terbangun, takut ketahuan warga desa, atau takut pada diriku sendiri yang tidak mampu menolak. Dan pagi harinya, saat aku melihatnya kembali di dapur, menanak nasi, atau menyuapi cucunya. Kadang, saat kami berpapasan, tatapan kami bertemu sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Tidak ada kata-kata, hanya kesepahaman yang tak terucap, bahwa apa yang terjadi di kamar itu adalah rahasia yang harus dikubur dalam-dalam. Hari ke-7 datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, kabar datang bahwa suami tuan rumah sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Rumah yang seminggu terasa seperti ruang rahasia, mendadak kembali ke fungsi awalnya sebagai rumah keluarga. Aku membantu membersihkan ruang tengah, menata kursi, mencoba menyibukkan diri agar pikiranku tidak terlalu liar. Ibu itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia mengemas tasnya perlahan, melipat pakaian dengan rapi. Tidak ada pembicaraan khusus di antara kami. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Hanya ketika ia hendak naik kendaraan yang menjemputnya, ia sempat menoleh ke arahku. Tatapan itu berbeda, tidak menggoda, tidak juga manja. Lebih seperti sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak bisa diucapkan. Aku hanya mengangguk kecil. Dan selesai. Beberapa hari setelah itu, masa KKN-ku juga berakhir. Aku kembali ke kampus dengan tas yang sama, buku yang sama, tetapi perasaan yang berbeda. Di dalam bus menuju kota, aku duduk dekat jendela, memandangi sawah yang perlahan menjauh. Desa itu mengecil di kejauhan, namun kenangannya terasa melekat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah fase singkat, sebuah kesalahan yang terjadi karena situasi, karena kesepian, karena kedekatan tanpa batas. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu pengalaman itu meninggalkan jejak, bukan hanya tentang hubungan terlarang itu,